kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 4 ada di halaman 26 sampai dengan 34. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4, ayo berdiskusi anak-anak. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Tampak mereka berempat sedang berdiskusi anak-anak. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini. Diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Baik, Ibu membacakan dongengnya, anak-anak menyimak. Judul dongengnya adalah Bunga Melati yang Baik Hati. Di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Ini dialog dimulai dari putri yang ke-1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Ibu lanjut membacakan dialog antara bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Dialog antara bunga sedap malam dan bunga anggrek. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau meminta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selanjutnya bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati menjawab. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Baik, dongeng ini diadaptasi dari www.dongenganak.net. Baik, setelah kita mendengarkan dongengnya, sekarang kita lanjut ke materi Ayo Menulis anak-anak. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya.
Tentu anak-anak sudah tahu, tokoh itu peraga dalam dongeng dan karakter adalah watak dari tokoh. Tokoh yang pertama adalah Bunga Melati. Karakternya baik hati, sabar, dan pemaaf. Tokoh kedua Bunga Sedap Malam. Karakternya iri hati dan mau meminta maaf. Lanjut, tokoh ketiga Bunga Anggrek. Karakternya iri hati dan mau meminta maaf. Dan tokoh keempat Bunga Mawar Biru. Ini karakternya berburuk sangka dan mau meminta maaf. Ayo bermain peran anak-anak. Sekarang saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati yang baik hati. Lakukan bersama kelompokmu. Anak-anak bisa mempraktikkan sendiri nih. Ayo bercerita anak-anak. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Dayu seharusnya bersikap jujur kepada ibunya, meminta maaf dan berjanji akan berusaha lebih berhati-hati. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentu pernah. Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Tentu meminta maaf. Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Kemarin aku meminjam buku cerita milik Sinta. Aku berjanji pagi ini akan mengembalikannya. Aku lupa membawa buku cerita itu karena aku tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Aku meminta maaf kepada Sinta. Aku berjanji akan membawa buku cerita itu esok hari. Untunglah Sinta memaafkan aku. Aku merasa lega karena Sinta mau memaafkan aku. Lanjut ke materi Ayu mencoba anak-anak. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Yuk kita ikuti gerakannya. Yang pertama adalah badan berdiri tegak. Gerakan kedua, rentangkan tangan ke samping. Merentangkan kedua tangan ke samping anak-anak. Selanjutnya gerakan ketiga adalah putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Ke depan 3 kali, selanjutnya ke belakang 3 kali. Lanjut ke gambar keempat anak-anak, badan berdiri tegak. Gambar kelima, selanjutnya rentangkan kedua tangan ke atas. Lanjut ke gambar keenam, gerakan selanjutnya adalah liukkan badan ke samping kanan dan kiri. Lanjut kita simak gerakan selanjutnya anak-anak, yaitu liukkan badan ke kanan atas dan juga liukkan badan ke kiri atas. Ini gambar ke-8 dan ke-9. Liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Seperti gambar nomor 8 dan 9 anak-anak, nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.